Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang lebih, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Dua. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang baik-baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan,
dalam hati dan perkataan yang baru oleh karena anakmu Yesus Kristus yang hidup dan memerintah bersama dengan engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai 14. Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha pengasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan misi, dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga di tempat persembahan yang telah disediakan. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Ma
marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkatilah setiap umat-Mu yang beribadah saat ini di rumah masing-masing, bahkan di tempat yang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dalam kehidupan kami, dan berkati jugalah hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang
Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya menyapa kita sekalian, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini Tuhan menolong kita, memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya, meskipun di dalam rumah kita masing-masing. Pertama-tama Bapak Ibu, pada hari ini 27 September 2020, tepatnya 155 tahun berita Injil sampai di Nias. Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun BNKP ke-155 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah peduli terhadap disabilitas. Sekali lagi, peduli terhadap atau kepedulian terhadap disabilitas. Bapak Ibu Saudara, apakah itu disabilitas? Disabilitas adalah istilah yang biasa digunakan bagi orang-orang atau para penyandang cacat. Istilah disability sendiri sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai ketidakmampuan atau kecacatan. Sehingga kita sering mendengar penggunaan kata tuna, yaitu tunanetra untuk yang buta atau gangguan penglihatan, tunarungu untuk yang tuli atau gangguan pendengaran, tunawicara untuk yang bisu atau gangguan di dalam berbicara, tunadaksa untuk gangguan gerak yang disebabkan mungkin karena amputasi, mungkin karena polio, atau karena lumpuh. Lalu ada juga tunagrahita, yaitu untuk keterbelakangan mental. Dan ada juga tunaganda, yaitu gangguan fisik, juga mental, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyandang cacat atau saudara-saudara kita yang disabilitas telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. Dunia tidak akan pernah bebas dari orang-orang disabilitas. Mereka ada di sekeliling kita. Mereka ada di dalam masyarakat. Mereka ada di dalam komunitas iman, di dalam gereja, di dalam keluarga kita, bahkan di mana saja. Keberadaan mereka biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya karena faktor genetik atau bawaan sejak lahir. Dia cacat sejak dia lahir. Bisa juga karena faktor kecelakaan. Bisa juga karena faktor kesehatan atau penyakit yang dialami. Bisa juga disebabkan oleh faktor alam atau bencana. Dan yang sering kita jumpai adalah karena faktor usia yang semakin tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita selama ini memandang serta memberlakukan mereka, dan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita kepada mereka sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak pungkiri bahwa selama ini pandangan kita terhadap kaum disabilitas itu berbeda-beda. Ada yang menganggap kejadian disabilitas terkait dengan kutukan atau dosa.
Ada juga anggapan yang mengklaim keberadaan disabilitas itu adalah sebagai malapetaka. Bahkan ada kecenderungan yang memandang disabilitas itu adalah sebuah aib di dalam keluarga. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, ada saja anggota keluarga yang merasa malu, bahkan menutupi atau menyembunyikan keberadaan anggota keluarganya yang masuk dalam kategori disabilitas. Bahkan tidak sedikit juga kaum disabilitas itu sendiri merasa bahwa mereka sedang dihukum oleh Allah oleh karena kondisi dan keadaan yang sedang mereka alami. Ada juga yang melihat disabilitas ini sebagai ujian iman. Karenanya dibutuhkan doa untuk kesembuhan, pertobatan, dan penyerahan diri mereka secara total kepada Allah. Tetapi kalau kita juga melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3, ketika ada seorang yang cacat dari lahir, ketika murid-murid Yesus bertanya, itu terjadi kenapa Tuhan? Apakah karena dosa orang tuanya atau dia sendiri? Apa kata Yesus? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan yang kadang kita saksikan bahwa kaum disabilitas sering dinomorduakan, sering disingkirkan, diabaikan, diremehkan, tidak dianggap sama seperti manusia biasa. Karena mereka abnormal, bahkan sering mereka mengalami diskriminasi, penghinaan, dan ketidakadilan. Tentu hal ini membuat kaum disabilitas mengalami penderitaan ganda, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bisa merasakan penderitaan mereka. Seandainya kita membayangkan bagaimana rasanya kalau saat ini kita sendiri mengalami kebutaan dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Betapa gelapnya dunia ini. Seandainya kita sendiri pada saat ini bisu dan tidak bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang ada di hati kita, sehingga tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Seandainya kita sendiri saat ini tuli dan tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan orang di sekeliling kita. Seandainya kita sendiri saat ini mengalami kelumpuhan dan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan seandainya kita sendiri saat ini mengalami keterbelakangan mental yang tidak mengerti apa-apa, bahkan tidak bisa menolong diri kita sendiri. Penderitaan yang luar biasa, bukan? Tentu tidak seorang pun menginginkan hal demikian. Nah, ditambah lagi dengan pandangan dan pemberlakuan orang-orang di sekitar yang tidak menganggap keberadaan mereka. Tentu hal ini semakin menyakiti mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada sebagian orang yang memandang kaum disabilitas sebagai individu yang harus dikasihani. Sekali lagi, individu yang layak untuk dikasihani, sehingga memberi santunan dan sumbangan atau merawat atau memberi sekedar keterampilan bagi mereka. Tentu hal ini baik adanya. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, cukupkah kita hanya mengasihani mereka? Atau justru Allah menuntut kita untuk lebih lagi mengasihi mereka sebagai sesama manusia? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perikop firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita beberapa hal yang seharusnya kita dapat lakukan
sebagai wujud kepedulian kita, sebagai wujud cinta kasih kita kepada kaum disabilitas, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Raja Daud kepada Mephiboset, seorang cucu Raja Saul, anak dari Yonatan, yang mengalami kecacatan pada bagian kakinya. Kecacatan Mephiboset ini terjadi akibat kecelakaan ketika ia masih kecil. Pada waktu mereka melarikan diri bersama inang pengasuhnya, sesaat setelah mereka mendengar kabar kekalahan dan kematian Raja Saul kakeknya bersama Yonatan, ayah dari Mephiboset. Jadi Bapak Ibu Saudara yang satu dua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mephiboset adalah seorang disabilitas kategori tunadaksa. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Mephiboset? Adalah hal yang tidak biasa yang dilakukan pada zamannya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita melihat kebiasaan pada zaman itu, bahkan kalau kita melihat sejarah bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel pada waktu itu, mereka memandang rendah, mereka memandang sebelah mata orang-orang yang cacat. Bahkan mereka tidak memperbolehkan seorang yang cacat itu menjadi pemimpin, baik untuk memimpin di bagian pemerintahan, termasuk pemimpin dalam hal agama. Bukan hanya manusia, kalau kita melihat di dalam Alkitab, termasuk juga hewan-hewan yang akan dipersembahkan sebagai korban di bait Allah. Sekali lagi ini mempengaruhi oleh karena faktor budaya pada zaman itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Daud memerintah sebagai Raja Israel, maka suatu saat ia bertanya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Apa jawab Ziba hamba dari Saul? Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, anak yang cacat kakinya. Sekali lagi sengaja Ziba menonjolkan bahwa Mephiboset, anak dari Yonatan itu, mengalami kecacatan. Apa tujuan daripada Ziba Bapak Ibu? Dia berkata memang ada keluarga Saul, tetapi dia bukan siapa-siapa, karena dia cacat, karena dia disabilitas. Dan itu tidak perlu diperhitungkan. Tapi apa reaksi Raja Daud? Ia menyuruh mengambil dia dan membawa dia ke istana raja. Lalu apa selanjutnya yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Mephiboset, disabilitas itu Bapak Ibu? Inilah yang menjadi perenungan dan sekaligus teladan bagi kita saat ini. Yang pertama, Daud memberi perlindungan dan kenyamanan. Sekali lagi, Daud memberi perlindungan dan kenyamanan. Kita melihat dalam ayat 7a, yaitu setelah Mephiboset masuk dalam istana dan bertemu dengan Raja Daud, dia berkata, engkau kami Mephiboset? Iya hamba tuanku. Lalu apa kata Daud? Janganlah takut. Ketika Daud berkata janganlah takut Bapak Ibu, inilah sebuah surprise yang luar biasa yang dirasakan oleh Mephiboset pada saat itu. Kenapa? Karena ketika Raja Daud berkata jangan takut, Daud sedang memastikan bagi Mephiboset bahwa keberadaannya sebagai raja bukan menjadi ancaman bagi Mephiboset,
Tetapi justru sebaliknya, ia akan melindungi dan akan memberi kenyamanan kepada Mefiboset. Lalu kenapa hal ini yang pertama disampaikan oleh Daud? Karena pada zaman itu seorang raja dari dinasti atau keluarga yang baru biasanya melenyapkan, membunuh seluruhnya anggota keluarga raja yang digantikannya. Tujuannya apa? Untuk memastikan supaya tidak ada lagi lawan politik yang akan merebut tahtanya. Dan ini biasa dilakukan. Apalagi Bapak Ibu, Daud sebelumnya adalah musuh Raja Saul pada waktu itu. Sekali lagi Mefiboset saat itu sangat ketakutan ketika ia dibawa di hadapan Raja Daud. Dan itulah sebabnya Daud berkata, janganlah takut Mefiboset. Daud ingin berkata bahwa ia tidak sama seperti raja-raja yang lain yang biasanya melakukan pembalasan dendam bagi keluarga raja sebelumnya. Karena apa? Karena Daud memiliki kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi betapa kagetnya Mefiboset. Bahwa apa yang sebenarnya ia takutkan itu tidak terjadi. Justru sebaliknya yang ia rasakan. Segera ketakutannya hilang. Sekarang ia merasa terlindungi, ia merasa nyaman oleh karena kebaikan hati Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah teladan yang pertama. Kita sebagai orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang lengkap, harus memberi perlindungan dan kenyamanan bagi saudara-saudara kita yang lemah, termasuk disabilitas. Jangan justru sebaliknya Bapak Ibu. Keberadaan kita menambah ketakutan mereka akibat dari sikap kita yang tidak tepat bagi mereka. Kita harus melindungi mereka ketika mereka mengalami diskriminasi atau ketidakadilan. Kita harus melindungi mereka ketika mereka direndahkan. Kita harus melindungi mereka ketika mereka dihina. Kita harus melindungi saudara-saudara kita disabilitas ketika mereka disakiti. Kita harus memberi mereka kenyamanan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Kita harus ramah kepada mereka. Apalagi jika yang ada di sekitar kita adalah tunagrahita yang mengalami keterbelakangan mental, yang tidak tahu menahu. Demikian juga dengan orang-orang yang sudah tua. Orang tua kita, kakek nenek kita yang mengalami kepikunan, yang barangkali sedang stroke, bahkan tidak bisa mendengar. Kita harus sabar menghadapi dan menolong mereka. Karena memang kenyataan sering apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah kita melayani, menolong mereka tanpa membentak, tanpa memarahi mereka. Dan janganlah kita menyakiti mereka, menambah penderitaan mereka. Yang kedua adalah memberikan yang seharusnya menjadi hak mereka. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud di ayat 7b. Daud berkata, Mefiboset, aku akan mengembalikan segala ladang Saul nenekmu. Inilah surprise yang kedua dari Raja Daud. Raja Daud memberikan jaminan kepada Mefiboset supaya tidak usah khawatir untuk kehidupannya.
Karena segala harta milik keluarga Saul yang sedang dikuasai oleh Ziba, hamba Saul, kalau kita melihat dari ayat 9 sampai 12, itu dikembalikan sepenuhnya kepada Mephiboset sebagai ahli waris. Bapak Ibu, kalau kita melihat Ziba itu adalah seorang hamba, tetapi dia kaya karena menguasai harta Saul. Dia mempunyai anak 15 orang dan dia hamba yang mempunyai hamba 20 orang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ternyata selama ini ia menguasai harta milik keluarga Saul karena ia memandang sebelah mata Mephiboset yang cacat itu. Sekali lagi bagi Daud, meskipun Mephiboset cacat, namun Daud tetap memandangnya sebagai keturunan Daud, keturunan Raja Saul yang berhak penuh atas harta milik keluarga Saul. Yang berhak penuh atas warisan dari keluarga Saul. Kecatatan Mephiboset tidak meniadakan bahwa ia adalah keturunan raja. Bapak Ibu, perlakuan Daud membuat Mephiboset kaget luar biasa. Wow, saat ini aku diperhitungkan dari yang bukan siapa-siapa, dan sekarang seorang raja mengakui bahwa aku adalah keturunan raja yang berhak atas warisan nenek moyangku. Betapa senangnya Mephiboset saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah keteladanan yang kedua. Bahwa keadaan disabilitas tidak meniadakan bahwa mereka adalah anak kita, bahwa mereka adalah saudara kita, bahwa mereka adalah orang tua kita yang harus kita kasihi, karena mereka berhak mendapatkan hal itu. Seringkali di dalam lingkungan kita orang-orang disabilitas ini tidak dianggap. Bahkan ada saja keluarga yang tidak mengakui keberadaan mereka ketika pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Saat ini Bapak Ibu, kita harus tetap memperhitungkan, memberikan kepada mereka apa yang seharusnya menjadi hak mereka yang sama dengan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu menghargai sebagai sesama yang sederajat. Di dalam ayat 7 bagian C, Daud berkata, engkau Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan aku. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Inilah surprise yang ketiga dari Raja Daud. Ketika hal ini dikatakan oleh seorang raja, Bapak Ibu, saya yakin Mephiboset terharu luar biasa pada saat itu. Pasti ia berkata dalam hati, wow, luar biasa. Aku yang cacat sudah dilindungi, sudah dilepaskan dari rasa takut. Itu saja sudah luar biasa. Lalu aku diberikan harta yang melimpah dari harta warisan keluarga raja. Dan itu juga hal yang luar biasa dan tidak pernah kuduga sebelumnya. Apalagi sekarang, aku akan tetap makan sehidangan dengan raja. Bukan hanya sekali, tetapi itu tetap atau terus menerus sepanjang hidupnya. Betapa sukacitanya Bapak Ibu, betapa bahagianya Mephiboset pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Inilah hal yang luar biasa yang Raja Daud telah lakukan. Ia menghargai dan menghormati Mephiboset, bahkan menganggap sebagai keluarga sendiri. Dia menganggap sebagai anak tanpa merasa risih. Hidup dalam keluarga raja dan dianggap sebagai anak raja membuat Mephiboset kaget luar biasa. Dan hal itu mengubah pandangan Mephiboset. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang selama ini menganggapnya rendah, bukan siapa-siapa karena kecacatannya. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 Mephiboset berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Mephiboset menganggap dirinya begitu rendah. Bapak Ibu, anjing pada zaman itu adalah binatang yang hina, atau binatang yang paling hina di antara jenis binatang yang lain. Dan bukan hanya anjing dikatakan Mephiboset, tetapi anjing mati. Derajat yang begitu hina, derajat yang begitu rendah. Dan mungkin itu yang sudah biasa ia rasakan sebelumnya. Tetapi Daud sangat menghargai Mephiboset sebagai keturunan raja, tanpa memandang bahwa ia adalah disabilitas, menghargai seperti dirinya sendiri secara utuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa bahagianya Mephiboset yang disabilitas itu. Ia merasa beban yang selama ini ditanggungnya tiba-tiba hilang, dan sekarang ia diterima dan dihargai. Dan mungkin dia baru merasakan bahwa aku benar-benar manusia seutuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penerimaan kita, penghargaan kita, bahkan ketika kita menghormati disabilitas, maka beban hati, beban pikiran mereka akibat kekurangan mereka akan menjadi ringan, dan mereka akan merasakan kebahagiaan. Marilah kita membahagiakan saudara-saudara kita yang disabilitas dengan menghargai mereka sebagai sesama yang sederajat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata mengasihi yang tertulis 3 kali dalam perikop yang kita baca, baik di ayat 1, ayat 3 dan ayat 7, itu sebenarnya berasal dari kata chesed dalam bahasa Ibrani yang berarti kasih dan setia. Atau kasih setia artinya apa? Daud tetap mengasihi Mephiboset dengan setia, terus menerus, tidak musiman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus jujur. Secara manusia mengasihi sesama kita tidaklah mudah. Apalagi jika kita harus mengasihi kaum disabilitas. Namun kenapa Daud mampu mengasihi Mephiboset, disabilitas tunadaksa itu begitu rupa? Yang pertama, karena Daud tidak lupa akan kasih yang pernah ia terima sebelumnya. Daud tidak lupa akan kasih yang pernah ia terima sebelumnya. Daud pernah menerima kasih dari Yonatan, ayah Mephiboset. Itulah sebabnya di ayat 7b, "Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset oleh karena Yonatan. Daud tidak melupakan janjinya kepada Yonatan, sahabatnya itu. Meskipun Yonatan saat itu tidak ada karena sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat percaya,
kita pasti sudah merasakan dan menerima kasih setia Tuhan. Ia telah menunjukkan kasih setia yang luar biasa kepada kita. Dan kita seharusnya membalas kasih setia tersebut. Seperti Daud membalas kasih setia Yonatan. Jikalau Daud sendiri membalas kasih setia manusia begitu rupa, apalagi kasih setia Tuhan kepada kita yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Cara kita membalas kasih Tuhan adalah ketika kita mengasihi saudara-saudara kita yang lemah, termasuk disabilitas. Matius pasal 25 ayat 40. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang lemah, termasuk disabilitas, pada saat yang sama kita telah melakukannya kepada Tuhan. Yang kedua, yang akan memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita disabilitas, yaitu karena Daud menjadi saluran, bersedia menjadi saluran kasih dari Allah. Di ayat 3, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Inilah sebuah kerendahan hati Daud yang mengatakan bahwa ia mengasihi semata-mata karena anugerah Allah yang mau memakai dia, yang menjadikan dia alat atau saluran kasih yang berasal dari Allah kepada sesama. Karena hanya Allah lah sumber kasih sejati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka sekarang maukah kita menjadi saluran kasih Allah bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Mereka adalah gambar dan rupa Allah yang sama seperti kita. Marilah kita mengasihi mereka sebagaimana Allah pencipta kita mengasihi mereka. Marilah kita memandang mereka sebagai bagian dari kita yang hidup di dalam keanekaragaman. Keanekaragaman dimaksud bahwa adanya sesama kita yang kaya, ada sesama kita yang miskin, ada sesama kita yang cacat dan tidak cacat, ada sesama kita yang menjadi pejabat dan non pejabat, ada sesama kita yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, dan lain-lain. Ingatlah, Allah tidak selalu mengubah keadaan mereka dengan mukjizat sehingga harus sama dengan kita. Namun Allah menerima mereka dengan apa adanya, termasuk menerima mereka di dalam perjamuan seperti yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 14 ayat 13. Keberadaan mereka tidaklah selamanya karena dosa, tidak karena penghukuman atau aib, tapi mungkin Allah memiliki rencana sehingga mengizinkan itu terjadi di dalam hidup mereka. Hanya mendoakan dan berusaha mengadakan mukjizat atas hidup mereka yang mengalami disabilitas tidaklah cukup. Bahkan ini kadang menambah beban bagi mereka yang disabilitas. Seakan-akan mereka lebih berdosa daripada kita dan kita lebih suci dari mereka. Ingat Bapak Ibu bahwa Daud tidak pernah berusaha mengubah fisik Mephiboset dengan memohon mukjizat. Tidak menghakimi Mephiboset bahwa itu karena dosa kakeknya sehingga harus bertobat. Tetapi tindakan Daud yaitu menerima apa adanya dan mengasihinya begitu rupa telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi Mephiboset. Marilah kita berkomitmen untuk tetap mengasihi mereka yang disabilitas dan memberikan perlindungan kenyamanan kepada mereka, memberi hak yang seharusnya kepada mereka, serta menerima dan menghargai mereka sebagai sesama
yang sederajat. Yohanes pasal 3 ayat 3b, karena Yesus berkata, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Marilah kita menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri saudara-saudara yang disabilitas. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan terambil dari Matius pasal 22 ayat 39. Sekali lagi Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau menginginkan kami ya Tuhan, supaya kami mempedulikan, mengasihi saudara-saudara kami yang disabilitas sebagai sesama kami manusia yang sederajat. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami, padamu berkenan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengakui iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 27 September 2020. Yang lahir, anak keluarga Ama Ina Sandi Telaumbanua, lingkungan 74 Siforo Asi, anak pertama, lahir pada hari Selasa 15 September 2020, anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. 2. Yang meninggal, Indrati Amarani, lingkungan 52 Maranatha, meninggal pada hari Kamis 17 September 2020, dikebumikan pada hari Kamis 17 September 2020, umur 39 tahun. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. 3. Warga jemaat yang baru mendaftar.
keluarga Yarman Zebua, kepala keluarga, dan 1 orang anggota keluarga yang berasal dari Gereja Betani Indonesia bergabung di lingkungan 69 Onozitoli. 4. Warta lain-lain. Mengingat situasi penyebaran virus COVID-19 di Kepulauan Nias yang terus bertambah, maka ibadah minggu akan tetap dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Kami mengundang kita beribadah di rumah masing-masing setiap minggu pada pukul 9 WIB dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdiri, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang hidup, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang telah kami lakukan saat ini. Kerinduan kami atau apa yang telah kami lakukan berkenan di hati Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk segenap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Engkau yang menyertai dan melindungi mereka ya Tuhan. Bahkan memberkati setiap keluarga mereka. Memberikan mereka keluarga yang baik, keluarga yang damai sejahtera, yang penuh dengan keharmonisan. Berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menjamah, dan Engkau yang memulihkan kesehatan mereka. Terlebih ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini telah terpapar virus corona. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami yang mampu menolong mereka, yang mampu menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Tuhan, berkatilah kami, terlebih ya Tuhan dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Tuhan lindungi kami, Engkau Tuhan yang meluputkan kami dari virus ini.
Biarlah kami Tuhan boleh menjalani kehidupan, menjalani aktivitas kami, dengan juga tetap menjaga diri kami, dengan tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mampu menyudahi, Engkau Tuhan mampu menolong kami di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Sehingga pada saatnya ya Tuhan, virus ini akan segera berakhir, dan sehingga kami boleh bersukacita, sehingga kami Tuhan boleh menjalankan setiap aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa. Berkati ya Tuhan setiap pemimpin kami, terlebih juga pemimpin kami di agama. Berilah mereka ya Tuhan kebijaksanaan, berikanlah mereka kemampuan ya Tuhan, sehingga melalui kepemimpinan mereka, kami semua umat boleh merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan umat-Mu. Apapun Tuhan yang sedang mereka gumuli saat ini, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau mampu memberikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sepenuhnya kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi, kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras. Shalom. Shalom. Silakan duduk kembali.